Pada tahun 317 Hijriah, ketika musim haji sedang mencapai puncak kehikmatannya, sebuah awan gelap berupa pasukan bersenjata mulai mendekati gerbang kota Mekah. Abu Tahir Al-Janabi memimpin ribuan prajurit Koromitoh dengan kebencian membara. Mereka datang bukan untuk bersujud, melainkan untuk menghancurkan pilar agama. Kaum Karomitoh membawa ideologi menyimpang yang menganggap haji sebagai kesyirikan. Mereka berniat menghapus jejak-jejak suci yang telah ada sejak zaman para nabi. Para jemaah haji yang sedang melakukan tawaf tidak menyadari bahaya yang mengintai. Mereka tetap melantunkan talbiyah dengan air mata yang membasahi bumi suci. Tiba-tiba, pekikan perang memecah kesunyian Masjidil Haram yang biasanya sangat teduh. Pasukan Abu Tahir merangsek masuk dengan pedang terhunus yang siap mencabut nyawa. Tanpa rasa hormat sedikit pun, mereka mulai membantai siapapun yang ada di hadapan. Darah kaum muslimin mulai mengalir dan membasahi lantai marmer yang putih bersih. Abu Tahir berdiri di depan pintu Ka'bah sambil tertawa mengejek ke arah langit. Ia merasa tidak ada kekuatan yang sanggup menghentikan kegilaan pasukannya itu. "Mana burung ababil yang kalian banggakan itu?" teriaknya dengan nada penuh kesombongan. Ia menantang keajaiban Tuhan di tempat yang paling dimuliakan oleh seluruh umat. Satu persatu jemaah haji tumbang bersimbah darah di bawah kaki para penjahat. Pakaian ihram yang putih suci berubah menjadi merah karena genangan luka yang perih. Tragedi ini menjadi luka paling dalam bagi sejarah panjang perjalanan ibadah haji, ketika rumah Allah dinodai oleh tangan-tangan manusia yang tidak memiliki nurani. Kebrutalan kaum Karomitoh tidak berhenti hanya pada pembunuhan di pelataran masjid. Mereka mengejar para jemaah haji hingga ke sudut-sudut tersempit di sekitar bangunan Ka'bah. Banyak jemaah haji yang mencoba mencari perlindungan dengan berpegangan pada kiswah Ka'bah. Namun pedang-pedang tajam tetap menebas leher mereka tanpa ada rasa belas kasihan. Abu Tahir memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan jasad-jasad itu ke sumur Zam-Zam. Ia ingin menodai sumber air suci tersebut dengan bangkai manusia yang telah ia bantai. Ribuan jenazah menumpuk di dalam sumur hingga airnya tak lagi bisa mengalir jernih. Aroma kematian memenuhi udara Mekah yang biasanya harum dengan wangi dupa. Pintu Ka'bah yang kokoh dipaksa terbuka dengan menggunakan kapak besar yang kasar. Mereka menjarah perhiasan dan segala harta yang tersimpan di dalam ruangan suci tersebut. Kiswah Ka'bah yang megah dirobek-robek dan dibagikan di antara para prajurit biadab. Seolah-olah kain hitam itu hanyalah rampasan perang yang tidak memiliki nilai spiritual. Setiap teriakan minta ampun dijawab dengan hantaman senjata yang sangat mematikan. Mekah yang seharusnya menjadi tempat paling aman berubah menjadi ladang pembantaian. Abu Tahir terus meracau tentang kehancuran Islam di bawah telapak kaki pasukannya. Ia merasa telah berhasil meruntuhkan simbol persatuan umat Muslim di seluruh dunia. Penduduk Mekah yang selamat hanya bisa menatap dengan pandangan yang kosong. Mereka menyaksikan kehancuran kota tercinta tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Matahari hari itu bersinar dengan sangat redup, seolah ikut berduka atas tragedi ini. Sejarah mencatat bahwa ini adalah penodaan paling kejam yang pernah dialami Tanah Suci. Puncak dari kegilaan Abu Tahir adalah rencananya untuk mengambil batu Hajar Aswad. Ia menganggap batu itu hanyalah berhala yang menjadi pusat penyembahan kaum muslimin. Dengan menggunakan palu besi yang sangat besar, ia mulai memukul sudut bangunan Ka'bah. Getaran hantaman itu meruntuhkan sedikit demi sedikit bagian tembok yang sangat kokoh. Hajar Aswad yang tertanam kuat akhirnya berhasil dicongkel paksa dari tempat asalnya. Batu hitam dari surga itu kini berada di tangan manusia yang paling hina di muka bumi. Ia berteriak dengan lantang bahwa ia akan membawa batu itu ke wilayahnya. Ia ingin memindahkan pusat ibadah haji ke kota Ahsa agar rakyatnya menjadi kaya raya. Batu itu kemudian dibelah menjadi beberapa bagian agar lebih mudah untuk dibawa pergi. Mereka mengangkutnya dengan menggunakan unta, seolah itu hanyalah bongkahan batu biasa. Setiap ayunan palu pada batu suci itu dirasakan sebagai tusukan di hati umat Muslim. Namun tidak ada yang berani mendekat karena ancaman kematian yang sangat nyata di sana.
Para prajurit Karomitoh bersorak kegirangan melihat keberhasilan misi pencurian tersebut. Mereka merasa telah memenangkan perang melawan Tuhan dengan mencuri simbol sucinya. Setelah menguasai Mekah selama beberapa hari, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi, meninggalkan kota yang hancur dan sumur yang penuh dengan jasad-jasad yang membusuk. Hajar Aswad kini dibawa menempuh jalan jauh menuju wilayah timur semenanjung Arab, memulai masa pengasingannya yang sangat panjang dari pelukan bangunan suci Ka'bah. Umat Islam di seluruh dunia merasa terpukul dan sangat hancur mendengar berita ini. Ka'bah berdiri tegak namun dengan luka menganga di sudut yang biasanya dicium jemaah. Selama 22 tahun lamanya, Hajar Aswad berada dalam cengkraman Karomitoh. Batu suci itu diletakkan di sebuah masjid yang megah di wilayah kota Ahsa, Bahrain. Abu Tahir memaksa orang-orang untuk melakukan perjalanan haji ke tempat barunya itu. Namun tidak ada satupun orang beriman yang mau mengikuti perintah sesat sang diktator. Meskipun batu suci itu ada di sana, namun keberkahan dan cahaya spiritualnya telah hilang. Batu itu tetap menjadi benda mati yang tidak memberikan kemuliaan bagi kaum Karomitoh. Selama masa pengasingan tersebut, umat Islam terus berusaha melakukan negosiasi sulit. Berbagai tawaran emas dan harta kekayaan diajukan agar batu itu segera dikembalikan. Khalifah dari Bani Abbasiyah mengirimkan utusan dengan janji harta yang sangat melimpah. Namun kaum Karomitoh tetap angkuh dan menolak untuk menyerahkan kembali Hajar Aswad. Mereka bahkan menggunakan batu itu sebagai tempat duduk dan hal-hal yang tidak pantas, sebagai bentuk penghinaan terus-menerus terhadap keyakinan seluruh umat Muslim dunia. Umat Islam di dunia berduka dan merasa kehilangan separuh dari nyawa ibadah haji mereka. Tawaf tetap dilakukan, namun jemaah hanya bisa menunjuk ke arah sudut yang kosong. Banyak ulama yang terus berdoa di depan Ka'bah agar Allah mengembalikan batu tersebut. Keimanan umat sedang diuji dengan hilangnya simbol fisik yang sangat mereka cintai. Kekuasaan Karomitoh perlahan-lahan mulai melemah karena berbagai konflik internal, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa menyimpan batu itu hanya membawa malapetaka. Waktu 20 dekade menjadi saksi betapa sabarnya umat Islam menanti kembalinya amanah, hingga sebuah kesepakatan rahasia akhirnya tercapai untuk membawa pulang sang batu hitam. Pada tahun 339 Hijriah, kaum Karomitoh akhirnya setuju untuk mengembalikan Hajar Aswad. Mereka menyadari bahwa batu tersebut tidak memberikan keuntungan apapun bagi mereka. Batu itu dibungkus dengan kain sutra dan dibawa kembali menuju kota Mekah yang mulia. Perjalanan pulang tersebut disambut dengan tangis haru oleh penduduk di sepanjang jalan. Ketika sampai di Masjidil Haram, para ulama memeriksa keaslian batu hitam tersebut. Mereka mengujinya dengan memasukkannya ke dalam air untuk melihat apakah ia terapung. Sesuai dengan riwayat kuno, batu Hajar Aswad asli tidak akan tenggelam di dalam air. Dan benar saja, batu itu tetap mengapung dan tidak menjadi panas saat dibakar api. Dengan penuh hikmat, batu tersebut dipasang kembali ke sudut Ka'bah yang telah lama sepi. Tetesan air mata syukur membasahi lantai masjid saat Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Meskipun kini batu itu telah terpecah menjadi beberapa fragmen yang diikat perak, namun kemuliaan dan nilai sejarahnya tidak berkurang sedikit pun bagi orang beriman. Kaum Karomitoh yang dahulu begitu gagah, kini hancur dan hilang dari catatan sejarah. Mesantara Ka'bah dan Hajar Aswad tetap berdiri tegak sebagai simbol keabadian iman. Tragedi pencurian ini memberikan pelajaran bahwa fisik bangunan bisa saja dihancurkan, namun keyakinan di dalam hati manusia tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun jua. Jemaah haji kini bisa kembali mencium dan menyentuh batu yang penuh dengan sejarah ini, sambil mengenang perjuangan dan duka mendalam yang pernah dialami oleh para pendahulu. Misteri pencurian Hajar Aswad menjadi pengingat bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan setiap kezaliman pasti akan berakhir dengan kehinaan bagi mereka yang melakukannya.